Tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi sebanyak 15 pekerja puskesmas di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Februari 2023. Kodap 3 Ndugama, pimpinan Egyanus Kogoya, mengaku bertanggung jawab atas pembakaran pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan SI-9368. Aksi mereka dilakukan di Bandara Paru, Nduga, Papua pada Selasa pagi, 7 Februari 2023. Pihak TPNPB OPM juga mengaku telah menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Max Martin. Mereka mengancam akan mengeksekusi pilot tersebut apabila negosiasi dengan pemerintah gagal dilakukan. Kami TPNPB Kodap 3 Ndugama Darakma sudah membakar satu pesawat jenis Susi Air nomor registrasi PKBVY di lapangan terbang distrik Paru, Kabupaten Nduga, Papua. Tulis Panglima TPNPB OPM Kodap 3 Ndugama, Brigjen Egyanus Kogoya dalam keterangannya. Selain itu, Egyanus Kogoya menyebut prajuritnya juga menyandera pilot pesawat tersebut. Dia meminta aparat kepolisian dan TNI tidak melakukan pergerakan lebih jauh. Pilotnya kami sudah sandera dan kami sedang bawa keluar. Untuk itu, anggota TNI Polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipil Nduga sembarang, jelas Egyanus Kogoya. Tebi Sambom, pilot masih hidup dan dia akan buat negosiasi dengan Jakarta. Jika Jakarta kepala batu, maka pilot akan dieksekusi, kata juru bicara TPNPB OPM Tebi Sambom di hari yang sama. Tebi Sambom menerangkan kalau penyanderaan dilakukan oleh kelompok TPNPB OPM Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya. Di pagi hari mereka membakar pesawat Susi Air berjenis Pilatus Porter tersebut. Setelah membakar pesawat, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu diculik oleh kelompok OPM. Tebi Sambom mengklaim para penumpang dalam kondisi selamat dan tidak menjadi target sandera. Namun ia tidak menutupi akan turut menyandera penumpang apabila ada yang berasal dari luar Papua alias warga pendatang. Tapi jika penumpangnya orang imigran Indonesia, maka akan dijadikan sandera, terang Tebi Sambom. Menurut Tebi Sambom, ini kali kedua mereka melakukan penyanderaan. Pertama penyanderaan Tim Lawrence pada tahun 1996 di Mapenduma, ucap Tebi Sambom. Seperti diketahui, TPNPB OPM pada Selasa 7 Februari 2023 bakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan SI-9368 saat berada di lapangan terbang Paru, Kabupaten Nduga. Memang benar ada laporan tentang pesawat milik Susi Air yang dibakar KKB di Paru, Kabupaten Nduga, kata Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fahiri. Dijelaskan bahwa pesawat yang dipiloti Kapten Philip berkebangsaan Selandia Baru membawa 5 penumpang termasuk seorang bayi. Pesawat jenis Pilatus Porter terbang dari Timika pukul 5:33 waktu Indonesia Timur dan dijadwalkan tiba ke Bandara Moses Kilangin, Timika pada pukul 7.40 waktu Indonesia Timur. Dari pengecekan yang dilakukan dari udara, terlihat pesawat terbakar di ujung lapangan terbang Paru, kata Irjen Polisi Fahiri. Kelompok KKB Nduga, pimpinan Egyanus Kogoya, diduga telah membawa 16 orang yang disandera keluar dari distrik Paru ke distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. 16 sandera tersebut merupakan pilot maskapai Susi Air dan pekerja bangunan puskesmas.
Informasi yang didapat, 16 orang itu sudah keluar dari Paro menuju Mapenduma. Ini kan informasi yang bakal kita dalami, ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Edi Prabowo kepada wartawan. Benny mengatakan informasi 15 orang disandra oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya diterima dari masyarakat yang menghubungi kontraktor pembangunan puskesmas di sana. Sinyal telekomunikasi yang sulit membuat informasi tersebut susah untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian informasi itu sampai ke Bupati Nduga yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada Kapolres Nduga. Ancaman yang diterima para pekerja ini lantaran mereka dicurigai sebagai agen intelijen. Lantaran saat diperiksa, di antara mereka tidak memiliki kartu identitas diri, ujarnya. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri mengungkapkan peristiwa yang terjadi di distrik Paro berawal dari pengancaman 15 pekerja yang membangun puskesmas di sana. Lalu Kapolres Nduga diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kita sebelumnya ajukan ke pemerintah daerah agar dilakukan evakuasi terhadap para pekerja pembangunan puskesmas, karena kita takutkan akan terjadi pembunuhan, kata Matius ketika dikonfirmasi. Rupanya tadi pagi ada pesawat yang masuk ke Paro dengan membawa penumpang. Mungkin dugaan kami oleh kelompok Egyanus Kogoya pesawat untuk membawa para karyawan keluar. Sehingga pesawatnya ditahan dan pilot serta penumpangnya diturunkan. Lalu mereka membakar pesawat itu, tutur Matius Fahiri. Matius menegaskan, pasca pembakaran, kemudian pilot beserta 15 pekerja proyek puskesmas dibawa keluar dari Paro. Nah, kini kepolisian tengah menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh masyarakat dan agama yang ada di sana. Jadi mereka dibawa keluar dari kelompok Egyanus Kogoya dan kami sedang berupaya untuk berkoordinasi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Mudah-mudahan bisa bernegosiasi agar yang disandra bisa dilepas, tegasnya. Sampai saat ini, lanjut Matius, belum ada tuntutan atau permintaan mengenai penyanderaan tersebut. Upaya menjalin komunikasi tengah dilakukan kepada kelompok tersebut. Sampai saat ini kita juga belum tahu alasan mereka menyandera dan juga belum ada permintaan. Kita sedang bangun komunikasi dan melakukan negosiasi. Jadi tuntutannya belum ada, pungkas Matius Devahiri. Tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi sebanyak 15 pekerja puskesmas di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Februari 2023. Diketahui, sebanyak 15 pekerja puskesmas tersebut sebelumnya diancam oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di wilayah tersebut. Atas ancaman tersebut, para pekerja puskesmas itu diamankan di rumah salah satu pendeta di distrik Paro. Merespon laporan, tim gabungan TNI Polri langsung diberangkatkan dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Kabupaten Nduga untuk melakukan evakuasi. Tim gabungan telah berhasil mengevakuasi para pekerja tersebut di distrik Kenyam. Proses evakuasi yang dilakukan melibatkan aparat gabungan TNI Polri menggunakan helikopter pada Rabu sore. Saat ini para pekerja puskesmas tersebut sudah berada di distrik Kenyam dan mendapatkan perawatan dari tim medis.